Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Husnulaili dengan NPM 1184065 dari kelas 3B D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan grid computing dan Service Oriented Architecture atau SOA. Untuk pertama-tama, teman-teman harus mengetahui apa sih grid computing dan Service Oriented Architecture atau SOA. Jadi, SOA atau Service Oriented Architecture adalah suatu metode arsitektur sistem yang membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk kumpulan-kumpulan layanan. SOA juga mendefinisikan dan menentukan arsitektur yang dapat menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan dapat mengembangkan aplikasi dengan proses bisnis yang lain. Fungsi-fungsi yang ada tidak terikat dengan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang mendasari aplikasi-aplikasi tersebut. Contoh penerapan. Dari gambar ini, kita bisa mengambil kesimpulan yaitu perbandingan antara aplikasi pada sistem yang belum dan yang sudah mengimplementasikan SOA dapat dilihat bahwa dengan adanya SOA pada suatu sistem dapat menyederhanakan kompleksitas integrasi antar aplikasi, di mana SOA berfungsi sebagai penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan transaksi data antar aplikasi. Selanjutnya, di sini juga ada gambaran tentang Oracle SOA yang dapat menghubungkan IoT dengan aplikasi enterprise. Pada Oracle SOA, terdapat Oracle Event Processing atau OEP, bagian yang dapat menangani pesan hingga jutaan berdetik pada latensi yang sangat rendah, sehingga menjadikannya ideal sebagai solusi untuk melakukan penyaringan secara real-time, geolokasi, dan pencocokan pola pada data masif yang dihasilkan oleh IoT Smart Device. Selanjutnya yaitu ada grid computing. Grid computing adalah sekelompok komputer yang terhubung secara fisik atau melalui jaringan atau dengan internet untuk melakukan tugas khusus bersama seperti menganalisis data e-commerce dan memecahkan masalah kompleks. Contoh penerapannya yaitu ada scientific simulation, yaitu komputasi grid diimplementasikan di bidang fisika, kimia, dan biologi untuk melakukan simulasi terhadap proses yang kompleks. Selanjutnya yaitu ada medical image, penggunaan data grid dan komputasi grid untuk menyimpan medical image. Contohnya yaitu eDiamond Project. Selanjutnya yaitu ada Computer Aided Drug Discovery atau CADD, yaitu komputasi grid digunakan untuk membantu penemuan obat. Salah satunya yaitu Molecular Modeling Laboratory atau MML di University of North Carolina atau UNC. Selanjutnya ada Big Science, yaitu data grid dan komputasi grid digunakan untuk membantu proyek laboratorium yang disponsori oleh pemerintah. Contohnya terdapat di DESA. Selanjutnya yaitu ada e-learning. Komputasi grid membantu membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dalam pertukaran informasi di bidang pendidikan. Contohnya yaitu ada access grid. Selanjutnya yaitu ada visualization, yaitu komputasi grid digunakan untuk membantu proses visualisasi perhitungan yang rumit. Selanjutnya yaitu ada microprocessor design, yaitu komputasi grid membantu untuk mengurangi komputasi grid membantu untuk mengurangi microprocessor design cycle dan memudahkan desain center untuk membagikan research lebih efisien. Contohnya ada di Microprocessor Design Group at IBM Austin. Mungkin cukup sekian contoh penerapan grid computing dan Service Oriented Architecture atau SOA dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.